Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, menginjak beton penutup sumur, ibu penjual gorengan di Ngawi tewas usai terperosok ke dalam sumur. TNI AL tangkap belasan imigran gelap asal Pakistan di pesisir pantai Bangsering, Banyuwangi. Pelajar SMP di Ponorogo berhasil menyabet juara 3 Festival Dalang Nasional. Saudara, perempuan penjual gorengan keliling di Ngawi tewas terjebur sumur sedalam 25 meter. Korban terperosok ke sumur saat menginjak penutup sumur yang terbuat dari beton. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar dan polisi berlangsung dramatis. Suyatmi, usia 60 tahun, warga desa Krompol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, diketahui tewas di sumur belakang rumahnya. Diduga korban yang berprofesi sebagai penjual gorengan keliling itu terjebur sumur sedalam 25 meter saat mencari daun pisang. Menurut keterangan tetangga, korban curiga setelah mencium bau gorengan hangus dari dapur rumah korban. Saat dilihat, ternyata korban tidak ada di dapur dan menemukan penutup sumur di belakang rumah ambrol. Diduga korban terjebur ke dalam sumur saat mencari daun pisang di belakang rumahnya. Keponaknya tahu itu gerobaknya masih di luar, terus keponaknya datang ke rumah, lihat ternyata masuk ke dalam rumah, terus ke pawon itu kan ada gorengan yang gosong, bandeng itu sampai gosong, terus ke belakang lagi itu ada pisau sama daun pisang toh, daun pisang, terus lihat itu ada sumur yang sudah lama nggak dipakai kan, ambrol, isinya ambrol itu. Itu keponakannya itu manggil tetangga, itu lihat masuk situ apa enggak. Oh gitu. Terus upaya yang dilakukan warga apa Mbak ketika tahu ibu di sini? Warga itu Pak RT itu yang ngasih tahu tetangga, terus ngasih tahu babin Kantimas toh. Terus rame-rame datang ke sini. Untuk mengevakuasi korban, polisi bersama petugas pemadam kebakaran dan SAR harus mengeluarkan gas beracun di dalam sumur sebelum masuk ke dalam sumur. Petugas membutuhkan waktu hingga 30 menit untuk mengeluarkan jasad wanita penjual gorengan dari dalam sumur. Kesulitannya di dalam diameter dari sumur yang sangat sempit sekali, semakin ke dalam mengerucut juga semakin sempit. Kemudian ring besi dari sumur banyak yang rapuh, akhirnya banyak yang menonjol, yang menyebabkan korban tadi ada luka di kaki sobek tadi, kemungkinan kena potongan besi tadi. Menghirup bau gorengan, setelah itu datang di dapur, ternyata Bu Suyatmi sudah tidak ada, sampai gorengan bandengnya itu Hangus. Ataupun hangus. Kemudian lanjut ke belakang melihat bahwasannya cor sebagai penutup sumur tua itu ambrol. Nah, dari situlah diduga bahwa Bu Suyatmi dari beberapa tempat tetangga yang mencari tidak ada, masuklah ke dalam sumur tua dimaksud. Setelah dievakuasi, selanjutnya jenazah dibawa ke Puskesmas Beringin untuk divisum. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, bus penumpang PO Sugeng Rahayu tujuan Surabaya Jogja mengalami kecelakaan dan terguling di Jalan Raya Surabaya Mojokerto Minggu pagi. Akibatnya 7 penumpang terluka berat dan dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas yang menimpa PO Bus Sugeng Rahayu kembali terjadi. Kali ini bus tujuan Surabaya Yogyakarta itu kehilangan kendali dan terguling di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, tepatnya Desa Seduri, Kecamatan Balung Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Akibat kejadian ini, 7 penumpang terluka berat dan dibawa ke Rumah Sakit
Citra Medika Sidoarjo. Berdasarkan penyelidikan polisi, kecelakaan terjadi saat bus Sugeng Rahayu bernopol W7064UP yang melaju dari arah Surabaya berusaha menghindari sebuah bus lain yang hendak putar balik. Karena jarak terlalu dekat, bus Sugeng Rahayu mengerem mendadak hingga hilang kendali dan terguling. Kejadian kecelakaan di Jalan Raya Balongbendo yaitu laka tunggal antara bus Sugeng Rahayu yang melaju dari arah Surabaya ke Mojokerto dengan tujuan Solo Jogja. Pada saat itu dengan kecepatan agak tinggi karena pagi 4.15. Nah, tiba-tiba saat di TKP ada bus yang belum diketahui nopolnya, masih dalam penyelidikan, menyeberang. Nah, tiba-tiba pengemudi bus Sugeng Rahayu membantingkan ke kiri sehingga terjadilah guling, tidak bersentuhan dengan bus itu. Untuk korban luka ada 7, semuanya di Rumah Sakit Citra Medika atau Ciku. Imbas dari tergulingnya bus Sugeng Rahayu tersebut, jalur antar provinsi di Kecamatan Balongbendo sempat tersendat beberapa jam. Guna penyelidikan lebih lanjut, peristiwa kecelakaan tersebut ditangani Unit Laka Lantas Polres Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, 2 hari pasca perampokan 2 minimarket di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang menangkap salah satu pelaku asal Kabupaten Nganjuk. Petugas terpaksa menembak di bagian kaki tersangka karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka karena melawan saat ditangkap. Tiba di Jombang, tersangka dibawa ke rumah sakit untuk mengambil proyektil yang bersarang di kakinya sebelum diperiksa. Satu anggota kawanan rampok minimarket di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang di Kabupaten Nganjuk. Pelaku Harizul Mutakin asal Juwet, Kecamatan Grogol, Nganjuk, ditangkap tidak jauh dari rumahnya. Sedangkan 3 tersangka lain sudah ditangkap anggota Polres Kediri karena sebelumnya juga merampok di wilayah Kediri. Mengamankan salah satu terduga pelaku. Jadi pelaku yang kami amankan hari ini berinisial HM, umur 29 tahun. Kami mengamankan masuk dalam Kabupaten Nganjuk, merupakan warga Nganjuk. Untuk pasal yang kami terapkan sendiri adalah pasal 365 ayat 1 dan ayat 2, yang mana ancaman yang paling berat adalah 12 tahun penjara. Pelaku yang kami amankan juga merupakan residivis narkoba, yang juga ditahan kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi memang pada saat kami melakukan penangkapan adanya perlawanan sehingga kita melakukan tindakan tegas untuk pelaku. Tersangka mengambil uang dan rokok di dalam minimarket. Penyidikan sementara diketahui jika tersangka adalah residivis kasus narkoba yang baru saja keluar dari lapas setelah dipenjara 4 tahun. Tersangka dijerat pasal 365 ayat 1 dan 2 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. TNI AL tangkap belasan imigran gelap asal Pakistan di pesisir pantai Bangsering, Banyuwangi. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.